Jadi menurut saya Jokowi menjual negara. Itu namanya bajingan. Kan itu kan konteksnya kan. Jadi kalau dibilang bahwa saya menghina presiden, memang saya menghina presiden bukan Jokowinya. Karena kebijakan menjual negara itu bukan dari Jokowi, tetapi dari dia sebagai kepala negara. Kepala negara menjual negara. Logikanya begitu. Dapat poinnya ya. Jadi saya mengkritik atau sebetulnya mencaci, nggak ada soal. Kepala negara, bukan kepala keluarga yang namanya sama Jokowi itu. Jadi kepala negara itu bukan manusia, dia itu lembaga. Tidak mungkin kepala negara merasa terhina. Karena dia bukan orang. Seluruh politisi suruh saya minta maaf. Pertanyaan saya, minta maaf pada siapa? Coba. Saya minta maaf pada orang yang tersinggung. Siapa yang tersinggung? Yang tersinggung ternyata adalah relawan. Apa itu relawan? Dia menjadi relawan untuk kepentingan pencalonan Presiden Jokowi. Pencalonan. Sekarang Presiden Jokowi udah jadi presiden. Relawannya mesti udah bubar. Oke, saya mulai menerangkan sesuatu supaya kalian punya background. Kenapa ditolak di Unair? Karena ada peristiwa kemarin. Saya dilaporin polisi itu. Orang takut kontroversi itu. Itu poinnya itu. Lalu orang bertanya, apa sebetulnya yang terjadi di dalam 2 hari yang lalu? Yang beredar di media massa dan di pers dan di sosial media itu hanya potongan 8 menit pidato saya. Padahal itu pidato panjang tuh. Jadi sengaja orang hanya mau ambil itu bahwa Jokowi itu bajingan. Bajingan tolol. Sebelumnya saya terangkan bahwa Jokowi pergi ke Cina dan mengobral IKN, bahkan disuruh pilih mau bikin apa. Anda yang atur IKN itu. Pajak diistimewakan segala macam. Jadi menurut saya Jokowi menjual negara. Itu namanya bajingan. Kan itu kan konteksnya kan. Soal ikan dan semua hal yang lain. Tapi intinya itu tuh yang saya ucapin di situ. Jadi kalau dibilang bahwa saya menghina presiden, memang saya menghina presiden bukan Jokowinya. Karena kebijakan menjual negara itu bukan dari Jokowi, tetapi dari dia sebagai kepala negara. Kepala negara menjual negara. Logikanya begitu. Dapat poinnya ya. Jadi saya mengkritik atau sebetulnya mencaci, nggak ada soal. Kepala negara, bukan kepala keluarga yang namanya sama Jokowi itu. Itu yang mesti diketahui mahasiswa kalau kasih argumen. Di dalam sejarah demokrasi, dulu raja itu tidak boleh dihina. Karena di dalam tubuh raja yang ada mahkota melekat individunya tuh. Itu satu paket. Waktu kita pindah ke republik, dipisah antara res publica dan res privata. Nangkep itu ya. Jadi tidak mungkin ada delik penghinaan kepala negara. Yang boleh terhina itu adalah manusia konkret. Kan itu disebut setiap manusia punya human dignity. Ada martabat manusia tuh. Martabat manusia melekat pada manusia seumur hidup. Jadi dia disebut bermartabat karena itu diberikan oleh alam seumur hidup. Dilindungi oleh hak asasi manusia tuh. Human dignity disebut dignitas karena itu yang membedakan dia dengan barang, dengan binatang. Human dignity. Perennial, seumur hidup. Sekarang, kepala negara seumur hidup enggak? Jadi setiap 5 tahun martabatnya berubah. Kan itu masalahnya kan. Jadi kepala negara itu bukan manusia, dia itu lembaga. Lembaga nggak boleh punya martabat, karena dia tidak diberikan oleh Tuhan martabat itu.
Presiden dapat martabat dari kedaulatan rakyat. Saya yang kasih dia martabat, kalian kasih dia martabat dalam pemilihan umum. Jadi poin itu yang mesti dipahami philosophical foundationnya, bahwa tidak mungkin kepala negara merasa terhina karena dia bukan orang, walaupun fisiknya begitu, tetapi aspek kebatinan dia tidak ada di situ. Dapat mengerti ya yang disebut dignity, dignitas itu. Satu poin itu. Lalu tadi seluruh politisi suruh saya minta maaf. Hasto, Sekjen PDIP, Rocky Gerung mesti minta maaf. Akbar Faisal, Habibur Rahman, ketua fraksi, salah satu wakil ketua Gerindra. Anda mesti minta maaf dong. Pertanyaan saya, minta maaf pada siapa? Coba. Saya minta maaf pada orang yang tersinggung. Siapa yang tersinggung? Yang tersinggung ternyata adalah relawan. Lo ucapan saya bukan pada relawan. Saya nggak bilang relawannya bajingan. Saya bilang Presiden Jokowi bajingan. Nangkap nggak logiknya itu kan? Masa saya minta maaf pada relawan? Konyol. Sekarang kita uji lagi. Apa itu relawan? Dia menjadi relawan untuk kepentingan pencalonan Presiden Jokowi. Pencalonan. Sekarang Presiden Jokowi udah jadi presiden. Relawannya mesti udah bubar. Jadi saya minta maaf pada hantu. Kan konyol kan logikanya kan? Jadi itu bagian-bagian yang mesti kita pahami sebagai orang yang berpikir. Jangan sampai kita disesatkan hanya karena emosi semata-mata. Jadi sampai tadi ya Metro bilang, saya nggak akan minta maaf. Loh kenapa minta maaf? Minta maaf ke siapa coba? Pada siapa saya minta maaf coba? Yang menuntut saya minta maaf adalah Akbar Faisal. Jadi saya mesti minta maaf pada dia. Yang menuntut Habibur Rahman, saya minta maaf pada dia. Yang menuntut saya minta maaf adalah Hasto, saya minta maaf pada dia. Nggak minta maaf pada Jokowi. Loh Jokowi nggak bilang dia tersinggung. Kenapa saya minta maaf? Dapat nggak poin itu ya? Gitu. Jadi itu intinya tuh. Sesimpel itu. Tapi dalam kesimpulan itu kedunguannya tebal. Itu dasarnya. Ada. Coba kita ngobrol sedikit soal yang lain juga. Akhirnya kalian jadi korban kan? Korban dari kedunguan rektor yang terpengaruh dengan isu itu. Padahal kabar reskrim udah bilang ini bukan delik. Bagaimana coba? Sekarang kita analisis apa penyebabnya rektor atau Yunto Dekan itu melarang kalian tuh. Ketakutan jabatannya hilang pasti. Cuman itu aja kan? Karena pegawai negeri. Padahal pegawai negeri itu tidak digaji oleh pemerintah, digaji oleh saya. Honor saya itu saya kasih pajak buat gaji rektornya. Kan begitu. Kalian dapat apa disebut KIP apa? Kartu Indonesia Pintar. Lalu kalian takut untuk nggak enak kalau kritik pemerintah karena dapat beasiswa. Lo beasiswa itu gue yang bayar sama lo, bukan pemerintah. Pajak saya dipakai untuk membiayai pendidikan tuh. Mana ada pemerintah punya uang? Pemerintah itu uangnya dari rakyat. Tapi seolah-olah dianggap bahwa itu kan beasiswa. Beasiswa itu yang dapat KIP sekarang itu dulu beasiswa yang dibuat oleh SBY. Namanya beasiswa presiden, termasuk beasiswa ke luar negeri itu. Saya tahu asal usulnya. Tapi kemudian SBY berpikir, nanti dianggap beasiswa dari saya dong, sebagai presiden. Kan orang masih menganggap presiden itu orang gitu. Maka dirubah itu beasiswa negara tuh. Uangnya adalah uang pajak kita. Rekeningnya dikunci supaya jangan diambil-ambil, itu bunganya dipakai buat kalian tuh. Jadi kalian berhak atas itu. Berapa? 6 bulan? 6 juta apa berapa? Ya, satu semester 6 juta. 6 juta. Di dalam hitungan kita, Anda berhak 60 juta 10 kali itu. Karena bunga berbunga itu. Kenapa dicicil? Semua mesti dapat itu. Demikian juga BPJS. Jadi jangan ditipu kalau Anda dikasih KIP, lalu Anda mesti jadi anteknya pemerintah. Enggak, itu uang saya. Uang Pak Doni, uang dosen-dosen kalian, uang ibu kalian tuh. Dari bentuk pajak. Itu pajak dikumpulkan untuk memenuhi target 20% APBN yang wajib diberikan. Sama seperti BPJS. Negara ini harus biayai kesehatan orang. Sekarang Anda bayar BPJS ngapain? Uang perintah konstitusi, cerdaskan kehidupan bangsa, rawat fakir miskin. Orang miskin pasti dia nggak bisa kerja. Karena itu kesehatan harus dirawat. Jadi di dalam negara yang seperti Indonesia, keluarkan dulu hak primer rakyat, yaitu pendidikan 20%. Di dalam hitungan World Bank,
kesehatan 15%. Jadi 20 per 35% harus di-keep, nggak boleh dipakai. Yang lain boleh dipakai infrastruktur. Sekarang itu dipakai buat infrastruktur. Jadi hak kalian untuk sehat dan untuk berpendidikan justru dikorupsi untuk bayi infrastruktur. Nggak ada perintah konstitusi, nggak bilang presiden tugas Anda adalah membangun jalan tol. Nggak ada perintah itu. Perintah konstitusi, presiden cerdaskan kehidupan bangsa. Artinya bangun jalan pikiran, bukan jalan tol. Pelihara fakir miskin. Artinya subsidi mereka yang nggak punya pekerjaan supaya dia punya daya beli itu. Bukan kasih BLT. BLT itu menghina orang. Kan setiap bulan Anda nggak mau bekerja lagi kan? Mestinya subsidi lapangan pekerjaan supaya dia mampu untuk bekerja. Bukan kasih BLT yang 300.000. Mama saya kemarin di Padang Sidempuan. Mama bilang begini, Pak Rocky 50.000 itu mungkin Pak Rocky itu makan brownies sama kopi Americano tuh. Bagi dia di Padang Sidempuan 50.000 itu cukup untuk membiayai susu anaknya satu minggu. Padahal dia berhak lebih dari 50.000. Dalam hitungan Rizal Ramli misalnya, setiap orang itu berhak 15 juta kok. Sebulan tuh kenapa cuma dapat 50.000? Jadi poin-poin ini yang saya ingin supaya teman-teman mahasiswa itu kasih critical point tuh. Bahwa hak kalian untuk mempersoalkan APBN. Itu dasarnya. Hak kalian untuk meminta digratiskan uang kuliah. Bahkan dosen sekarang disuruh untuk berlangganan jurnal kan. Terus jurnal itu mahal. Dari mana dia bisa punya uang untuk bikin riset? Pasti dia nebeng ke mahasiswa yang agak kaya. Nanti bikin riset sama-sama pakai nama saya supaya dapat Scopus itu. Itu terjadi, saya tahu. Segala macam. Jadi itu yang saya sebut kebajinganan dari penguasa itu. Itu hasilnya. Gampang bilang itu kan. Tapi kita nggak mungkin melawan opini publik yang memang dikendalikan secara sepihak gitu. Jadi saya pelan-pelan terangkan itu. Dan masuk akal bahwa di dalam era di mana ada uncertainties yang tinggi, semua orang merasa khawatir. Yang aneh itu, kok rektor khawatir? Padahal rektor itu punya otonomi untuk mengendalikan kampus. Nggak boleh kampus itu diatur-atur oleh pemerintah. Yang boleh diatur pemerintah ya kurikulum. Kenapa? Karena di situ ada APBN. Tapi cara berpikir tidak boleh diatur oleh pemerintah. Kampus justru dibebaskan untuk berpikir seradikal mungkin. Asal jangan bikin bom, itu aja. Dasarnya kan. Jadi itu prinsipnya tuh, teman-teman. Ya, oke. Saya tahu kalian kecewa, tapi ya kayak ya anggap aja ini ya ujian batin aja kan. Coba, jangan ngobrol dikit-dikit. Yes. Dari mana ke? Dari Fakultas Vokasi Prodi Pengobatan. Oke. Mungkin di sini saya dari angkatan 22. Ngomong-ngomong, saya masih dari angkatan baru. Dan saya jujur masih sangat bingung dengan diplomatis-diplomatis yang ada. Seperti itu. Salah satunya mungkin bisa saya kutip dari acara yang tadi, yang dimana memang notabene bukan dari salah panitiaan. Mungkin saya bilang karena kenapa? Dari kita sudah mengikuti SOP yang ada, tetapi memang ada pihak-pihak tertentu yang tidak bisa atau menolak seperti itu, Bung. Dan jujur, karena mungkin pengalaman saya masih sedikit gitu. Terkait tentang bagaimana cara kita selaku orang mahasiswa itu bisa melawan atau memberikan statement atau pembelaan saja seperti itu. Pemikiran-pemikiran dasar apa yang harus saya bangun terlebih dahulu supaya kita bisa tahu hal ini benar atau tidaknya gitu. Terima kasih, Bung. Kamu dari tradisi obat tradisional tuh. Obat tradisional, Bung. Ada jamu namanya orang pinter minum tolak angin. Tapi jangan itu. Karena itu dipromosikan oleh seseorang yang banyak profesor. Mestinya orang pinter minum tolak anti dungu. Nanti kamu bikin jamu baru tuh. Tolak anti dungu itu, bukan tolak angin. Jadi tetap kita melihat bahwa kemampuan kita mengevaluasi kebijakan itu sama seperti keahlian kita meracik obat tradisional. Nggak ada polanya. Kalau obat modern, sebagai farmasi saya tahu bagaimana campur obat itu. Berapa gram
apa namanya tuh HCl dicampur dengan jumlah air lalu diberi semacam perasa supaya nggak seret di sini. Itu ada rumusnya. Tapi obat tradisional nggak ada rumusnya kan? Nah, lakukan hal semacam itu. Walaupun tanpa rumus, kamu tahu bahwa ini adalah obat. Anggap nggak tuh? Jadi kritik itu adalah obat. Kritik adalah obat paling pahit untuk sistem demokrasi itu. Nggak ada obat itu. Padahal kritik itu secara tradisional dibangun berabad-abad yang lalu. Masyarakat Jawa belum seperti kita itu pada waktu itu. Kalau dia protes pada raja, dia nggak mungkin bikin petisi. Dia datang ke depan istana raja, dia diam aja di situ tuh. Namanya tradisi Pepe, berjemur, minta perhatian raja. Raja yang bijak tahu bahwa kalau ada masyarakat Pepe, itu artinya wangsit si raja itu hampir habis. Maka dia temui rakyat itu yang protes tuh. Ini Pak Jokowi, wangsitnya tinggal 3 bulan, tapi masih belagu. Jadi, itu poinnya kan. Kan dasarnya kenapa macet politik, karena Pak Jokowi nggak rela, dia nggak punya grip setelah 2024. Dia mungkin cemburu pada SBY. SBY waktu setelah selesai masa periode, dia langsung diundang ke luar negeri. Kasih ceramah tentang diplomasi, kasih ceramah tentang demokrasi, kasih tentang lingkungan. Karena SBY punya konsep tentang itu, Pak Jokowi nggak punya. Yang kedua, SBY tetap setelah lengser, orang anggap, oh ini masih pimpinan, kan dia punya partai politik. Jokowi nggak punya. Jadi kita mesti membaca dengan cara yang agak mengasihani, psikologi Pak Jokowi yang terganggu. Dia punya obsesi untuk berkuasa, tapi dia tahu peralatannya nggak cukup. Kan nggak cukup, sayang kan? Tapi Pak Jokowi udah terlibat di dalam ambisi itu. Untuk memastikan dinastinya anak-anaknya masih bisa berkuasa. Jadi di situ kelemahan pemimpin, dia berupaya untuk memperpanjang tali waktunya, tapi dia nggak tahu bahwa di antara tali itu ada yang udah retak, yaitu integritasnya. Apa akibatnya? Kasihan Pak Jokowi cemas setiap hari itu. Dia nggak tahu 1 minggu setelah dia lengser mau ngapain coba. Coba kita bayangin mau ngapain. Siapa yang akan undang Pak Jokowi untuk ngomong tentang 2 tema milenial dunia sekarang, environmental ethics dan global security? Siapa yang mengundang? Australia pasti nggak akan undang. Padahal di dalam kawasan Indo-Pasifik ada ketegangan soal global security, ada ketegangan soal environmental ethics. Mestinya Presiden Jokowi setelah lengser, dia diminta oleh banyak universitas untuk pidato. Sekarang nggak mungkin dia lakukan itu. Karena kesibukan beliau selama 7 tahun ini, membuat dia, ya apa yang ada dia lakukan itu. Dia nggak meninggalkan konsep pada bangsa ini. Yang dia tinggalkan adalah fondasi, beton, konstruksi jalan tol, bukan jalan pikiran. Itu yang saya kritik kan. Jadi saya tidak memusuhi Presiden Jokowi. Saya bahkan kasihan karena dia tidak mampu untuk menentukan sikap di ujungnya tuh. Sampai sekarang kita nggak tahu mau jadi apa enggak pemilu ini kan. Kalau kita tanya apa pertengkaran dalam pemilu koalisi, terus tinggal 2 bulan, mestinya udah ada pertengkaran konsep. Indonesia mau dibawa kemana di dalam ketegangan Cina, Amerika dan Cina itu. Indonesia mau dibawa kemana di dalam kritik fundamental dari anak-anak muda dunia tentang kerusakan lingkungan di Indonesia tuh. Kan itu mestinya udah diucapin. Nggak ada coba. Jadi Anda akan memilih presiden nanti berikutnya nggak ada konsep. Karena ditahan oleh Jokowi itu. Nggak boleh dulu tentukan wakil presiden sebelum saya kasih sinyal. Kan itu kan bajingan namanya. Jadi sekali lagi, saya hanya terangkan itu sebagai deskripsi akademis saya tuh. Bukan soal personal tuh. Itu maksudnya tuh. Dapat poin itu ya.